Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 9. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridho Pratama Wahyudi dengan NIM 2509550 dan rekan saya. Saya Muhammad Farhan alias Sauma dengan NIM 2508809. Saya Bilki Siti Soleha dengan NIM 2500556. Baik, pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada gaya Lorentz, definisi satu Tesla magnetik, gaya Lorentz pada muatan bergerak, dan pembelokan lintasan muatan dalam medan magnet. Yang pertama ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau arus listrik dalam suatu medan magnet. Jika kawat yang dialiri arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, maka kawat tersebut mendapat gaya dari magnet. Besar dan arah gaya yang dialami kawat yang dialiri arus listrik dalam medan magnet diberikan oleh hukum Lorentz. Rumus dari gaya Lorentz sendiri yaitu F sama dengan I dikali L dikali B, dengan F sendiri yaitu gaya yang dialami kawat berarus listrik, I yaitu besar arus listrik, B yaitu vektor medan magnet, dan L adalah vektor panjang kawat. Besar vektor L sama dengan bagian panjang kawat yang dikenai medan magnet saja, sedangkan arahnya sama dengan arah arus dalam kawat. Jika kita membuat bidang datar di mana vektor L dan vektor B berada pada bidang tersebut, maka vektor gaya berarah tegak lurus bidang tersebut. Karena perkalian silang vektor L dan B menghasilkan vektor baru yang tegak lurus. Di sini ada rumus gaya Lorentz pada kawat yang berarus atau yang kawatnya lurus, yaitu F sama dengan I kali L kali B dengan sin theta. F yaitu gaya Lorentz, B itu kuat medan magnet, I kuat arus listrik, dan L adalah panjang kawat penghantar. Jika saklar ditutup, kabel di antara dua kaki magnet yang semulanya lurus menjadi membelok. Jika hubungan kabel ke kutub baterai ditukar, maka arah belokan kabel terbalik. Belokan kabel disebabkan adanya gaya yang bekerja pada kabel ketika arus mengalir, yaitu gaya Lorentz, seperti yang ada di gambar di samping. Makin banyak baterai yang digunakan, maka arus listrik yang mengalir makin besar, sehingga gaya Lorentz makin besar. Akibatnya, kabel membelok makin besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke definisi satu Tesla magnetik. Satu Tesla magnetik terjadi jika arah arus dan arah medan magnet saling tegak lurus atau 90 derajat. Atau bisa juga sin theta sama dengan 1. Maka gaya Lorentz pada kawat memenuhi F sama dengan ILB. Dengan F gaya yang dialami kawat berarus listrik, I besar arus listrik, B vektor medan magnet, dan L vektor panjang kawat yang dikenai medan magnet. Jika kawat dialiri arus 1 ampere dan panjang kawat yang dikenai medan magnet adalah 1 meter, maka besarnya medan magnet sama dengan 1 Tesla jika gaya yang bekerja pada kawat adalah 1 Newton. Berikut ada contoh soal dari buku Mikrajudin Abdullah. Kawat yang panjangnya 10 meter ditempatkan dalam medan magnet yang kuat medannya 0,01 Tesla. Bagian kawat yang dikenai medan magnet hanya sepanjang 10 cm. Arah arus kawat terhadap medan magnet membentuk sudut
30 derajat. Berapa besar gaya Lorentz yang bekerja pada kawat? Lalu penjawab pembahasannya ada di sini. Dengan menggunakan rumus F sama dengan ILB sin theta, kita tinggal masukin si arus listriknya itu atau I-nya sama dengan 0,1 dikali dengan L yaitu 0,1 Tesla atau vektor medan magnet sebesar 0,01 Tesla dikalikan dengan sin 30 derajat karena arah arus kawat terhadap medan magnet membentuk sudut 30 derajat. Langsung saja dioperasikan. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 5 Newton. Nilai gaya ini sangat kecil sehingga perlu diukur dengan neraca yang sangat presisi. Gaya sebesar ini sama dengan berat sebuah partikel debu yang memiliki massa 5 mikrogram atau 5 kali 10 pangkat min 6 gram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang saya akan jelaskan yaitu ada gaya Lorentz pada muatan bergerak. Menurut buku Mikrajudin Abdullah dalam buku Fisika Dasar 2 2017, gaya Lorentz pada kawat yang dialiri arus sama dengan superposisi atau penjumlahan gaya Lorentz pada sebuah muatan listrik yang sedang mengalir dalam kawat dan yang merasakan medan magnet. Rumusnya ada F sama dengan Q dikali F dikali B. Pada gambar ini kita bisa lihat bagaimana medan magnet arahnya keluar dari bidang kertas atau menuju pengamat. Dan partikel bergerak ke kanan, maka berdasarkan kaidah tangan kanan pada gaya Lorentz, gaya pada muatan positif akan mengarah ke atas sehingga lintasannya membelok ke atas atau lintasan yang biru. Sedangkan pada muatan negatif akan mengalami gaya yang berlawanan arah atau pada lintasan yang arah. Materi yang keempat yaitu pembelokan lintasan muatan dalam medan listrik. Seperti yang dibahas tadi, arah gaya Lorentz selalu tegak lurus badan terhadap lurus V. Arah gaya yang selalu tegak lurus, arah gerak pada partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet persis sama dengan gaya pada benda yang sedang bergerak melingkar beraturan. Pada benda yang bergerak melingkar selalu bekerja gaya ke arah pusat lingkaran, sedangkan arah gerak selalu menyinggung lintasan atau tegak lurus gaya. Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa lintasan muatan yang masuk dalam medan magnet dalam arah tegak lurus berbentuk lintasan lingkaran. Karena lintasan berbentuk lingkaran, maka pada muatan ada gaya sentripetal sebesar dirumuskan dengan Fs sama dengan M dikali V pangkat 2 per R atau M sama dengan QBR per V. Contoh soalnya, sebuah partikel yang memiliki satu muatan elementer memasuki daerah yang mengandung medan magnet 0,010 Tesla dengan laju 2,0 dikali 107 meter per sekon. Arah tegak lurus medan magnet diamati bahwa partikel tersebut bergerak dalam lintasan lingkaran dengan jari-jari 11. Tentukan massa partikel tersebut. Kita bisa jawab dengan rumus yang M sama dengan Q kali B kali R per V. Hasilnya 9 kali 10 pangkat 31 kilogram. Sumbernya dari Medan Elektromagnetik buku ajar Unipa bab 3 halaman 43 sampai 44. Gaya Lorentz ternyata tidak hanya dialami oleh kawat tetapi juga muatan listrik yang bergerak. Apabila muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V di dalam sebuah medan magnet B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dirumuskan FL sama dengan Q kali V kali B sin alfa. Contoh soalnya, ini ada sebuah proton bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 6 meter per sekon pada sudut 37 derajat terhadap medan magnetit pada sumbu Y positif dengan kuat medan 0,3 Tesla. Tentukan besar gaya magnetit yang bekerja pada proton. Penyelesaiannya diketahui
V sama dengan 3 kali 10 pangkat 6 meter per sekon dengan sin 37 derajat diubah menjadi 0,6. B-nya sama dengan 0,3 Tesla, Q-nya 1,6 kali 10 pangkat 19, min 19. Kita bisa menggunakan rumus FL sama dengan Q kali V kali B sin alfa. Hasilnya jadi FL sama dengan 6,464 dikali 10 pangkat min 14. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, ada nggak? Ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tesla. Tahu sih. Tegak lurus badan, tegak lurus. Itu maksudnya gimana?